teman-teman remaja dan pemuda, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bersyukur sekali untuk saat ini kita masih bisa terus beribadah online, walaupun tidak bertatap muka, tapi kita masih bisa terus untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, sebelum kita mulai ibadah, kita mau bersaat teduh secara pribadi. Saat teduh pribadi dimulai. Iya teman-teman, senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi di hari Minggu, bisa mendengarkan firman Tuhan lagi, bisa memuji nama Tuhan lagi. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, saya mau ajak teman-teman untuk menyanyikan Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup di lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayang, meneladan kasih-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Ya teman-teman, sekarang kita memasuki pengakuan dosa. Tema kita hari ini adalah Kuterima Kau Apa Adanya. Apa adanya biasanya kita lakukan di rumah, di hadapan keluarga, maupun di teman-teman yang sudah dekat dengan kita. Apa adanya, contohnya seperti tidak menggunakan make up bila kita perempuan, kemudian bersikap malas-malasan, bersikap seenaknya, seperti sudah di zona nyaman kita lah teman-teman. Nah teman-teman, tentunya kita juga sering melakukan apa adanya di hadapan Tuhan. Memang Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi apakah kita harus terus bersikap apa adanya tanpa merubah sikap kita? Saya ajak teman-teman untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita terhadap Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu untuk mengakui setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kami tunduk dalam penyesalan. Kiranya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami dan mampukan kami untuk berubah menjadi yang lebih baik. Amin. Mampirlah dengar doaku.
Kita membaca berita anugerah kita yang diambil dari Mazmur 133 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan mengajarkan kita bahwa alangkah baiknya bila kita hidup bersama-sama dengan rukun di dalam Tuhan. Karena Tuhan sajalah gunung batu di dunia dan tempat perlindungan kita. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia
Saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, kesempatan kami berkumpul lagi bersama saudara-saudara kami seiman melalui jangkauan internet yang menjembatani kami untuk bisa berelasi satu dengan yang lain. Temani kami saat kami akan membaca Alkitab, bantu kami mengerti dan mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dan tolong kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pada Minggu Prapaskah ketiga ini, bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan adalah dari surat Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan 7. Dalam surat Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan 7 ini firman Tuhan berbunyi demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara, berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara, pada Minggu Prapaskah ketiga ini urusan kita diberikan tema Kuterima Kau Apa Adanya. Kalau berbicara tentang apa adanya, biasanya saudara seperti apa kalau sedang tampil apa adanya? Karena kita tidak bertatapan langsung, saya tidak bisa bertanya pada saudara-saudara. Tapi mungkin jawaban kita bisa beda-beda ya. Tampil apa adanya itu adalah ketika kita tidak pakai make up. Bagi saudara-saudara pemudi, remaja putri. Mungkin saudara-saudara tidak pakai pakaian rapi. Pakai celana pendek, pakai kaos yang sudah jelek. Mungkin saudara-saudara tidak makan dengan sopan, teratur, pakai sendok garpu, rapi. Mungkin makan kita acak-acakan. Mungkin duduk kita juga tidak duduk rapi. Mungkin kaki kita sambil ditaruh di atas kursi atau selonjoran. Mungkin itu definisi kita tentang apa adanya. Tentu masih banyak definisi lain tentang apa adanya. Saudara-saudara bebas. Yang jelas kalau kita bicara tentang apa adanya, itu kita sedang senyaman-nyamannya jadi diri kita sendiri. Sedang seenak-enaknya jadi diri kita sendiri. Nah, di mana kita bisa tampil apa adanya? Kemungkinan besar, sekali lagi bisa berbeda-beda di rumah. Di rumah pun bisa jadi lebih spesifik, di kamar, ketika kita bisa tampil apa adanya. Nah, dalam kondisi apa adanya itu biasanya tidak setiap dan semua orang punya akses melihat kita dalam kondisi itu. Kalau keluarga ya iyalah orang tua kita melihat kita apa adanya karena mereka tahu kita dari kecil. Tapi teman, berapa banyak teman yang kita izinkan melihat kita dalam kondisi seperti itu? Dugaan saya tidak semua teman. Mungkin juga kenalan.
Berapa banyak kenalan kita yang kita beri akses ke kamar kita dan melihat kita seapa adanya begitu. Berapa banyak orang gereja yang kita persilahkan melihat kita dalam keadaan apa adanya. Biasanya mereka yang kita izinkan melihat kita apa adanya adalah orang-orang yang kita anggap dekat. Orang-orang yang kita percaya. Orang-orang yang kita tahu tidak akan merendahkan kita ketika kita tampil adanya, apa adanya. Orang-orang yang tidak akan menyebar-nyebarkan keluar, oh ternyata dia ini begini, dia ini begitu. Apa adanya adalah kondisi ketika kita tampil siap dengan segala kejelekan kita dan berhadapan dengan orang-orang yang bisa menerima itu tanpa komplain, tanpa menyebar-nyebarkan, menjadikan gosip. Kebanyakan kita senang tampil apa adanya dan punya teman yang menerima kita apa adanya. Dalam kondisi surat Roma, situasi apa adanya itu menjadi sebuah dalam tanda kutip cita-cita dalam ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Nah, kalau pembandingnya adalah Kristus menerima kita, kita bisa membayangkan seapa adanya apa kita. Dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus, kita jelas tidak mungkin tampil pakai topeng. Dengan Tuhan Yesus kita tidak mungkin tampil semata-mata bersopan-sopan. Dengan Tuhan Yesus kita betul-betul tampil apa adanya. Dan kalau terimalah satu akan yang lain seperti Kristus menerima kita, diharapkan, dicita-citakan seakrab, sedekat, sesaling percaya itulah relasi jemaat, relasi antar jemaat di Roma. Tapi, nah ini bagian yang seringkali kita tidak sadar tentang dalam tanda kutip kelemahan, sisi negatif, bahaya dari tampil apa adanya. Seringkali kita menganggap tampil apa adanya dan diterima apa adanya sebagai sebuah pencapaian tertinggi. Orang yang kita percaya, orang yang dekat dengan kita, orang yang kita tahu tidak akan menjelek-jelekkan kita adalah orang yang bisa mengakses kita, melihat kita apa adanya. Dan dengan tampil apa adanya kita pikir, ya beginilah saya. Terimalah saya sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya, setidak sempurnanya saya. Yang kita lupa adalah ketika Kristus menerima kita apa adanya, bukan berarti itu titik. Ya Tuhan terima saya seperti ini, saya memang orangnya malas. Saya memang orangnya tidak teliti. Saya memang orangnya ngomongnya asal. Saya memang orangnya begini begitu dan jelek-jeleknya kita bisa daftarkan. Toh Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi jangan lupa, ketika Tuhan menciptakan kita, ketika Tuhan menciptakan saudara-saudara, dengan seapa adanya itu, Tuhan punya keyakinan, bukan harapan saja. Tuhan punya keyakinan bahwa dari setiap ciptaannya akan muncul satu sosok yang sebaik-baiknya. Dalam arti, Tuhan memang mencintai kita apa adanya. Menerima kita walaupun kita galak, menerima kita walaupun kita malas, menerima kita walaupun kita tidak sempurna. Tapi sadarkah kita bahwa Tuhan berharap, Tuhan ingin, Tuhan bercita-cita kita tidak malas. Tuhan ingin kita tidak berkata kasar. Tuhan ingin kita rajin, Tuhan ingin dan kita bisa punya daftar yang baik-baik. Dan itu berarti ketika Tuhan menerima kita apa adanya, bukan berarti, hore saya bisa malas-malasan terus, toh Tuhan menerima saya apa adanya. Hore saya bisa berkata kasar, toh Tuhan menerima kita apa adanya. Hore saya bisa bersikap seenaknya, toh Tuhan menerima saya apa adanya. Salah. Kalau Tuhan menerima kita apa adanya, Tuhan siap melihat kita dengan segala kelemahan kita, Tuhan ingin. Ya kalau dulu malasnya tahapnya segini, makin lama jadi lebih rajin. Kalau dulu kata-kata kasarnya separah ini, sedikit banyak berkurang. Kalau dulu kita kurang ini, kurang itu, makin lama makin baik.
Dalam pengertian itulah Kristus menerima kita apa adanya. Kristus menerima jemaat Roma apa adanya. Bukan dalam arti, ya sudah jemaat Roma memang seperti ini, ya sudah akan begitu terus. Ya sudah jemaat Roma sejelek ini, ya sudah akan jelek terus. Orang Kristen, murid Kristus itu bertumbuh. Makin lama makin baik. Makin lama makin menyerupai Kristus. Kristus dengan sabar menerima kekurangan kita, ingin melihat, menunggu melihat kita makin lama makin baik. Dan dengan pemahaman inilah kita baru bisa berbicara tentang kuterima kau apa adanya. Karena pada satu sisi kuterima kau apa adanya berarti kita memang menerima kelemahan sesama kita. Menerima kekurangannya sepenuhnya setulus hati. Tapi juga mengupayakan agar dia jadi lebih baik. Mengusahakan agar dia bertumbuh lebih lagi. Sama seperti, jangan lupa standarnya adalah Kristus telah menerima kita. Ketika Kristus menerima kita, ia tetap menginginkan, mengharapkan, mengupayakan, mendorong, melatih kita untuk jadi lebih baik. Dan kalau kita mau bangga mengatakan, saya diterima apa adanya. Jangan lupa, dari kita diharapkan kita menjadi ciptaan yang lebih baik lagi. Selalu lebih baik dari hari ke hari, ke hari, ke hari, ke minggu, ke bulan, ke tahun. Lebih baik dan lebih baik lagi. Dan Kristus siap melihat kita bertumbuh menjadi lebih baik. Kristus dengan gembira melihat kita memunculkan sisi-sisi terbaik dalam diri kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Berdiri, marilah kita memperbaharui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memanjatkan syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan, dengan masuknya kami pada Minggu Prapaskah yang ketiga, kami tahu langkah kami semakin dekat dengan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup-Mu. Ketika Engkau menyediakan diri-Mu, menebus kami, dosa-dosa kami, kesalahan kami dengan hidup-Mu sendiri. Engkau yang sedemikian rupa itu, berkorban bagi kami itu, bersedia menerima kami secara apa adanya. Padahal kami seringkali tidak menghargai-Mu, menghormati-Mu, memperlakukan-Mu dengan pantas. Kami tidak hanya hendak memohon ampun atas kelemahan kami, tapi juga memohon pertolongan agar kami memahami dengan benar makna menerima seseorang, diterima oleh-Mu secara apa adanya. Biarlah kami dimampukan untuk mengasah diri, memperbaiki diri, makin lama makin lebih baik, makin lama makin berkilau demi kemuliaan Tuhan. Dan dalam rangka itu kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami dalam tumbuh kembang mereka menjadi orang-orang yang seperti yang Tuhan mau. Kami tidak selalu mengenal diri kami sendiri, kami tidak selalu tahu apa kelemahan kami masih menebak-nebak masa depan kami akan jadi seperti apa.
Tapi biarlah ini menjadi perjalanan kami bersama Tuhan yang dari waktu ke waktu memunculkan sisi-sisi lebih baik dari diri kami. Memunculkan sisi-sisi peningkatan dalam hidup kami. Dan dengan demikian ketika kami terus bertumbuh, berkembang, makin lama kami makin seperti yang Tuhan mau. Kami juga menyerahkan teman-teman kami yang bergumul dengan kelemahan-kelemahan dalam diri mereka. Ketidakmampuan mereka untuk memunculkan yang terbaik, kesulitan untuk meminimalkan, meniadakan kelemahan yang terjadi, tapi biarlah dalam perjalanan itu ketika teman-teman kami ingin berubah menjadi lebih baik, Tuhan selalu beserta. Dan dengan demikian mereka dimampukan menjadi murid-murid Tuhan yang tidak mudah memang, tetapi selalu setia mengikuti jalan yang telah Tuhan sediakan. Kami bersyukur karena kami juga bisa menyerahkan orang tua kami, keluarga kami dalam tangan Tuhan. Kami tahu orang tua kami tidak mudah menjalani peran sebagai orang tua. Kami tahu tidak selalu gampang bagi mereka untuk menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan, dicontoh oleh anak-anak, oleh kami. Biarlah Engkau sendiri yang memelihara orang tua kami, menolong mereka dalam tiap tugas, tiap tanggung jawab yang dikerjakan, dan melalui hidup orang tua kami nama Tuhan dimuliakan. Kami juga menyerahkan gereja kami, tempat kami bertumbuh dan berkembang, biarlah Engkau menolong gereja kami dalam melayani jemaat yang telah Tuhan percayakan dalam situasi yang tidak mudah ini. Engkau berikan hikmat dan bijaksana, Engkau berikan kreativitas dan kemampuan, agar gereja kami tetap bisa mengenali kehendak Tuhan, memahami yang Tuhan mau, dan dengan demikian pelayanan yang dilakukan boleh mewujudkan apa rencana Tuhan bagi kami, bagi umat, bagi banyak pihak yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan bergereja berjemaat. Terima kasih karena kami tahu kami bisa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, dan dengan demikian kami boleh menyerahkan hidup kami, orang tua kami, gereja kami, pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Adapun nat persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar. Biarlah segala sesuatu yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa.
Kalau saat ini kami juga dengan penuh rasa sukacita memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Ajar kami untuk dapat lebih mengenal berbagai anugerah Tuhan, agar kami dapat senantiasa bersyukur oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan juga yang senantiasa memberikan kepada kami berkat-berkat yang tak terhingga dan terhitung bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, seperti yang Kak Tessa bilang tadi, Tuhan menerima kita apa adanya, tapi bukan berarti kita tidak berubah dan tidak bertumbuh. Tuhan dengan sabar menerima kita, tetapi kita juga harus bertumbuh di dalam Dia. Bertumbuh di dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, mengerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, di dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, satu tujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, satu tujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Lanjutkanlah hidup saudara, jadilah berkat bagi orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar saudara, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Ya teman-teman, dipersilakan untuk bersaat teduh secara pribadi. Saat teduh secara pribadi selesai. Selamat hari Minggu teman-teman, selamat terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.